Halo, ketemu kembali di perkuliahan irigasi dan drainasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini sudah memasuki minggu keempat. Minggu keempat ini akan menjelaskan mengenai estimasi kebutuhan air irigasi. Adapun tujuan pembelajaran minggu keempat ini meliputi memahami konsep estimasi kebutuhan air tanaman, mengetahui cara perhitungan kebutuhan air tanaman dan air irigasi, memahami konsep penjadwalan irigasi, dan yang terakhir, bisa melakukan estimasi kebutuhan air tanaman, kebutuhan irigasi, dan penjadwalan irigasi dengan software CropWatt 8. Bahan kajian minggu keempat ini terdiri dari pentingnya estimasi. Kemudian yang kedua, kebutuhan air tanaman atau crop water requirement, dan kebutuhan air irigasi atau irrigation water requirement. Yang ketiga, net irrigation requirement IRN atau IWRN, dan gross irrigation requirement atau IRG atau IWRG. Kemudian yang keempat, penjadwalan irigasi. Dan yang terakhir, estimasi kebutuhan air tanaman dan irigasi dengan CropWatt 8. Kemudian bahasan selanjutnya yaitu kebutuhan air tanaman atau ETC, yaitu evapotranspirasi sama dengan evaporasi di tanah, transpirasi dari tanaman ditambah transpirasi dari tanaman. Jadi evapotranspirasi itu gabungan dua proses, yaitu evaporasi dari tanah dan transpirasi melalui tanaman. Maka ET sama dengan E plus T. Nah, ini ilustrasinya. Jadi ada transpirasi, ada evaporasi. ET merupakan gabungan dua proses, yaitu evaporasi dan transpirasi. Nah, ini secara umum. Tuh, kalau awal atau pada kondisi stadia tanaman itu saat tanam, maka ET itu 100% hanya kontribusinya hanya dari evaporasi. Sedangkan pada stadia tanaman itu tumbuh maksimum, maka ET itu sebagian besar didominasi transpirasi. Itu ilustrasinya, evaporasi 10%, transpirasi 90% dari 100% ET tersebut. Sehingga faktor-faktor yang mempengaruhi ET itu iklim, meliputi radiasi matahari, suhu udara, kelembapan udara, kecepatan angin. Kemudian tanaman, yaitu tipe tanaman, varietas atau jenis tanaman, stadia tumbuh. Manajemen, ketersediaan darah, tersediaan air, gangguan hama penyakit, dan faktor lain, penutupan kanopi tanaman, serta kerapatan tanaman. Nah, jadi faktor yang mempengaruhi ET ada 4 komponen, yaitu iklim, tanaman, manajemen, dan faktor lain. Sehingga ETC itu sulit diukur
karena tergantung faktor iklim atau cuaca, tergantung faktor manajemen, misalnya hama, rapatan, dan tergantung faktor tanah, itu air dan hara. Maka ETC itu ditaksir dari variabel lain, yaitu etenol. Ya. Apa itu etenol? Atau ET standar, atau ET potensial, atau ET baku. Ya. Etenol tadi evapotranspirasi rujukan atau standar atau itu. Etenol adalah ET dari permukaan tanaman rumput yang tumbuh seragam, tingginya tetap atau seragam tadi 15 cm, tidak kekurangan unsur hara dan air, bebas serangan hama, penyakit, dan keracunan. Ini menurut Doornbos. Jadi etenol tidak tergantung faktor tanaman, tidak tergantung faktor manajemen, dan tidak tergantung tanah. Etenol hanya ditentukan oleh faktor iklim. Ini ilustrasinya. Jadi etenol itu sebenarnya adalah bisa diukur dari ET pada rumput yang tingginya 8-15 cm, tumbuh seragam, kondisinya optimum, tidak kekurangan air, tidak kekurangan hara, dan tidak ada serangan hama penyakit. Jadi etenol hanya dipengaruhi oleh sinar matahari, radiasi matahari, kelembapan relatif, temperatur udara, kecepatan angin. Jadi hanya faktor meteorologi. Maka dari itu etenol bisa diduga atau didekati dengan rumus-rumus yang menggunakan dasar data meteorologi. Dalam menaksir etenol bisa menggunakan panci penguapan atau pan evaporimeter, persamaan Planck Riedel, persamaan Markin, Penman Montet, dan sebagainya. Yuk kita ikuti masing-masing cara menaksir etenol. Nah, ini ilustrasi lagi tadi. Etenol itu menurut Doornbos yaitu ET yang terjadi pada tanaman rumput, tingginya 8-15 cm, tumbuh optimum. Dan cara lain bisa didekati dengan panci. Panci berapa penguapan air dalam panci kali faktor koefisien panci itu sama dengan etenol. Atau dengan dasar data meteorologi bisa dengan berbagai persamaan, contohnya Planck Riedel, itu bisa dihitung besarnya etenol. Nah, ini pengukuran dengan panci evaporasi, yaitu etenol itu sama dengan E panci kali koefisien panci. Epan itu evapotranspirasi dari panci terbuka, kemudian Kp adalah koefisien panci. Ini gambarnya pan evaporimeter. Kemudian ini koefisien panci. Ya. Jadi yang sering digunakan adalah panci kelas A. Ini ada
koefisien yang harus diisikan tadi ya, KP tadi. Nah, kemudian pendekatan yang kedua, contohnya Blanek-Riedel. Itu ini kalau hanya punya data temperatur rata-rata harian, itu bisa memperhitungkan besarnya etanol. Nah, itu dengan rumus P kali 0,46 T rata-rata kali 8. Nah, oke, P diperoleh dari tabel. Nah, ya. Jadi ini ada langkah-langkahnya, menghitung dulu T rata-rata, yaitu dari temperatur maksimum, temperatur minimum, dibagi 2, kemudian P dilihat dari tabel, dan etanol dapat dihitung dengan rumus tersebut. Ini faktor P-nya, ya. Jadi P tadi tergantung dari letak lintang ya, dan bulan, kemudian bisa ditentukan nilai P-nya. Dan pendekatan yang lain makin ini kalau punya data radiasi matahari. Nah, ini. Jadi bisa menggunakan lama penyinaran dan lama penyinaran maksimum ini dari tabel, radiasi terestrial juga dari tabel, bisa menghitung nih. Oke. Pendekatan Blanek-Riedel makin Penman, mungkin modifikasi Penman ya, itu bisa caranya bisa dilihat di FAO 24 lengkap, ada tabel-tabel koefisiennya dan langkah-langkah perhitungannya, bahkan dibuat sebagai flowchart ya, mudah diikuti. Atau bisa juga sekarang sudah banyak software komputer untuk menghitung etanol ya, besarnya etanol dari data meteorologi yang dipunyai. Oke, ini contoh lain Ton White ya, yaitu dari temperatur rata-rata harian. Ini juga bisa diperhitungkan etanol. Jadi sekali lagi etanol bisa dihitung dari data apa yang kita punyai ya, data meteorologi apa yang kita punyai. Yang lengkap adalah metode Penman-Montet. Dan metode Penman-Montet ini sudah memperhitungkan ET karena radiasi matahari dan ET karena pengaruh angin. Data yang diperlukan ini sama dengan metode Penman, modifikasi Penman, itu butuh data meteorologi lengkap. Itu semua komponen meteorologi harus tersedia. Nah, hasil pendugaan dari metode Penman-Montet ini sangat cocok untuk kondisi tropis, contohnya Indonesia. Dan model Crobuat 8 pun ini menyajikan perhitungan etanol itu dengan metode Penman-Montet yang sudah terintegrasi di software Crobuat 8 for Windows. Nah, inilah nanti akan dibahas di minggu keempat, yaitu aplikasi untuk membantu dalam kegiatan irigasi. Nah, ini rumusnya, Penman-Montet, dan ini komponen-komponen tadi ya, dari rumus tadi apa saja yang diperhitungkan.
Kemudian sekarang kisaran etanol. Secara umum itu tergantung zona iklimnya. Itu ada contoh zona iklim arid atau kering, ya, di gurun, semi arid, subhumid, lembab, dan humid atau zona basah. Ada rata-rata suhu harian rendah, sedang, dan tinggi, maka ini adalah besarnya nilai etanol. Itu gambaran besaran etanol pada masing-masing zona iklim dan pada kondisi suhu rata-rata harian. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan kebutuhan air tanaman atau ETC. Gimana cara menghitungnya? Evapotranspirasi tanaman atau ETC. ETC sama dengan etanol kali Kc. Nah, etanol ini sudah dijelaskan di depan gimana cara memperolehnya. Bisa diperoleh dengan pengukuran, pendekatan dengan data-data meteorologi menurut berbagai rumus tadi, pilih salah satu, dan Kc, faktor tanaman, Kc atau koefisien tanaman. Nah, ini tergantung, Kc ini tergantung jenis tanaman, termasuk varietasnya, dan fase pertumbuhannya. Oke. Jadi di sini ada dua faktor yang berpengaruh pada evapotranspirasi tanaman. Ada faktor meteorologi yang dinyatakan atau dicerminkan sebagai nilai etanol, dan ada faktor tanaman yang dinyatakan dengan faktor Kc. Dari persamaan ini, Anda juga punya kesempatan untuk menghitung atau menentukan Kc suatu tanaman. Jadi dibalik. Jadi ETC dibagi etanol. Etanol tadi dapat diukur atau dihitung dari data meteorologi. ETC bisa diukur dengan neraca air. Nah, ini biasanya adalah neraca air profil atau neraca air petak. Nah, itu konsep untuk pengukuran ETC. Jadi Anda bisa menentukan Kc. Nah, ini yang tertarik untuk studi kebutuhan air tanaman, Anda bisa menentukan Kc suatu tanaman spesifik, ya. Nah, kita bahas sekarang koefisien tanaman atau Kc itu. Faktor tanaman atau Kc. Nah, ini ilustrasinya tadi. Berbeda nilai Kc itu pada perbedaan jenis tanaman maupun varietasnya. Berbeda pada fase, nilainya itu berbeda pada fase pertumbuhan. Nah, ilustrasinya seperti ini. Pertumbuhan tanaman ini. Jadi dari awal tanam, kemudian masa perkembangan, pengisian atau pemasakan, fase tengah, kemudian fase akhir penuaan. Nilainya akan mengikuti fase pertumbuhan tersebut. Nah, itu di misalnya persentase fase pertumbuhan atau lama hari, ya, lama tumbuh. Itu. Kemudian nilai Kc-nya polanya seperti ini juga. Ya, jadi naik, datar, dan turun. Ini untuk tanaman semusim. Gimana kalau untuk tanaman tahunan? Itu kalau sudah mencapai puncak itu ya datar terus tentunya. Kecuali kalau yang
ada pruning, ada pemangkasan. Itu akan kembali ke awal lagi. Oke, nah ini contoh fase pertumbuhannya awal, masa perkembangan atau growth development, masa tengah, ya, atau mid season, dan masa akhir. Ini misalnya 20 hari itu masa awal, 25 hari itu masa perkembangan, kemudian masa tengah 25 hari, dan masa akhir 10 hari. Itu masing-masing umur tanamannya ya. Nah inilah nanti juga akan digunakan pada aplikasi Crowbot ini. Jadi bagi 4 season atau 4 masa pertumbuhan tanaman itu: initial, development, mid season, dan late season. Dan perbandingan panjang fase pertumbuhan dan beberapa kelompok tanaman. Nah, ini contohnya tadi ya. Oke, jadi tanaman semusim itu ada lengkap, ada 4 itu. Kemudian gimana kalau di bawah ya, itu contohnya rumput tadi sama tetap terus. Sama dengan tanaman tahunan itu tetap terus ya. Nah, ada fase yang sudah. Oke, itu gambaran tadi fase pertumbuhan itu ya. Nah, kurva KC-nya itu polanya seperti ini. Jadi ada 4 fase tadi. Maka ada nilai KC di awal, nilai KC medium, dan nilai KC di akhir season. Nah, gimana di KC pada saat fase perkembangan? Nah, ini yang perlu interpolasi. Ya, nilainya tidak sama walaupun dalam satu season, satu musim ya, perkembangan. Nah, ini biasanya kalau secara komputer tidak ada masalah, tapi kalau manual ini harus menggunakan kertas milimeter, itu mudah ya, untuk memperhitungkan KC pada umur yang berbeda pada fase perkembangan. Nah ini ya, ini harus diinterpolasi ini karena tidak sama ini titik-titik ini ya. Nah, kalau ini sama, ini sama. Ya. Oke. Nah, oke, ini pendekatan untuk berbagai contoh tanaman itu. Total umurnya berapa? Umur tanaman itu, kemudian fase awal berapa hari, fase perkembangan berapa hari, fase tengah berapa hari, dan fase akhir berapa hari. Nah ini bisa dilihat lengkap di FAO 56. Juga di FAO 33, tapi lebih lengkap itu di FAO 56. Termasuk ini adalah KC yang sering dipakai, KC metode atau pendekatan dengan KC tunggal. Nah, nanti KC ganda pun ada dibahas di FAO 56. KC pada berbagai tanaman dan berbagai masa pertumbuhan ini ya. Di fase awal, fase tengah, fase akhir, fase perkembangan itu. Ini contoh nilai KC pada jenis-jenis tanaman ya. Oke, nah ini jadi bisa
dilihat di referensi FAO 56 maupun FAO 33, dan juga bisa dicari di cara online sekarang banyak dari hasil-hasil penelitian. Oke. Nah, ini kurva KC-nya, misalnya contoh penelitian. Ya. Oke, untuk pendekatan tadi. Ya. Nah, ini berapa umurnya, ya. Kemudian berapa nilainya, ya, termasuk ET-nya. Itu bisa diperhitungkan tiap umur itu. Nah, ini tiap dekade, tiap 10 harian, ya, tas harian. Oke. Pada bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret nih contohnya. Ya. Oke. Nah, yang terakhir kita kalau itu berfokus pada ke C2KC ya. Nah, ini dipilah. Nah, ini jarang digunakan. Nah, karena lebih rumit daripada menggunakan KC single. Nah, KC single itu anggapannya tidak ada permasalahan, jadi kondisi pertumbuhannya itu tidak ada faktor pembatas pertumbuhan ya. Oke. Nah, dual KC ini atau KC ganda ini bisa dibaca di FAO 56 terutama di chapter 7. Nah, ini bahasanya. Nah, yang di depan tadi adalah perhitungan ETC dengan standar kondisi yang tidak ada dan tidak terjadi pembatas. Nah, ini ya. Oke. Pada saat evapotranspirasi atau pada saat pertumbuhan. Nah, untuk double KC ini untuk memprediksi pengaruh dari kondisi yang spesifik, ya, kondisi pembahasannya spesifik. Nah, maka akan berpengaruh pada nilai KC ini. Oke, ini bisa dibaca di itu ya, tidak saya bahas lebih banyak ya. Di FAO 56 ada chapter 7. Nah, itu mas ini. Jadi ETC itu KC-nya dipilah jadi dua, yaitu KCP dan KE. KE ini ada di kondisi optimum dan kondisi evaporasi ya, kondisi kering. Berapa nilai misalnya defisit air itu KE itu ya. Kemudian etanolnya sama. Nah, sekarang apa hubungan ETC, hujan, dan irigasi? Ini sedikit ilustrasi. Nah, tadi etanol itu adalah tanaman standar ya, dan meteorologi itu menghasilkan etanol atau mempengaruhi etanol. Jadi ya, tanaman ET pada tanaman standar yang hanya dipengaruhi oleh meteorologi atau iklim. Ya. Kemudian etanol dengan faktor tanaman itu ETC atau ET crop. Nah, ini kebutuhan air tanaman. Kemudian kebutuhan air tanaman dengan hujan yang masuk menjadi air tersedia bagi tanaman, kekurangannya itu merupakan air irigasi yang harus ditambahkan. Nah, kira konsep ini nanti juga akan diaplikasikan pada software CropWatt 8 per Windows yang dibahas minggu depan. Oke. Nah, sekarang fase kritis tanaman. Di kekurangan air akan mengakibatkan pertumbuhan tanaman terganggu dan menurunkan produksi, bahkan tanaman bisa mati. Nah,
Ada fase-fase pertumbuhan di mana tanaman sangat kritis terhadap kekurangan air. Nah, ini juga dibahas sebenarnya di minggu kemarin, yaitu apa respon tanaman terhadap air. Nah, jadi kekurangan air pada periode kritis ini berakibat serius pada pertumbuhan dan produksi tanaman. Maka harus diketahui ya, periode kritis tanaman itu pada fase apa. Nah, itulah yang tidak boleh kekurangan air. Ya. Jadi, kapan periode kritis terjadi untuk suatu jenis tanaman? Apa tandanya? Apa dampaknya jika tidak mendapat air cukup? Nah, ini disajikan contoh periode kritis atau kekurangan air pada beberapa tanaman. Itu tanaman kolom pertama jenis tanamannya, kemudian kolom kedua periode kritisnya, dan kolom ketiga itu gejalanya kekurangan air apa. Nah, ini ya. Oke, kemudian dampaknya. Itu dampaknya kalau kekurangan air. Inilah periode kritis tanaman tadi. Nah, ini yang harus dijaga ya, dengan irigasi itu. Kita perlu mengetahui apa itu estimasi sebenarnya dan apa pentingnya estimasi air irigasi ini. Arti estimasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti perkiraan atau penilaian atau pendapat. Maka terdapat underestimate dan overestimate hasilnya. Nah, definisi terkait dengan estimasi. Ada istilah estimate. Nah, itu merupakan hasil estimasi. Adalah sebuah nilai spesifik dari suatu statistik seperti mean, varian, dan persentase sampel. Kemudian ada istilah estimator. Adalah setiap statistik, mean, varian, persentase yang digunakan untuk mengestimasi sebuah parameter. Dan estimasi adalah keseluruhan proses yang menggunakan sebuah estimator untuk menghasilkan sebuah estimate dari sebuah parameter. Ada dua estimasi, itu estimasi titik atau point estimator adalah angka tunggal yang dapat dianggap sebagai nilai yang masuk akal. Kemudian estimasi interval atau interval estimator adalah suatu sebaran nilai yang digunakan untuk mengestimasi nilai tengah. Mengapa estimasi kebutuhan air irigasi ini diperlukan? Prediksi kebutuhan air untuk irigasi diperlukan untuk pengembangan kecukupan air dan penyediaan alat irigasi. Hasil yang diinginkan tinggi dapat dicapai dengan ditunjang kecukupan ketersediaan air dan sarana alat irigasi yang memadai. Kemudian kita masuk apa itu kebutuhan air tanaman atau crop water requirement. Ilustrasi ini menunjukkan ya, ada kaitannya dengan kebutuhan air tanaman atau ET.
Jadi ada irigasi, ada hujan, ada runoff, ada capillary rise, ada perkolasi dalam, dan ada evapotranspirasi. Nah, di dalam ketersediaan air di dalam tanah itu ada total available water, ada readily available water, dan ada drainase ya. Nah, itu ilustrasi ini. Baiklah, kita jelaskan mengenai kebutuhan air tanaman atau crop water requirement, yaitu tebal air yang diperlukan untuk memenuhi air yang hilang melalui evapotranspirasi atau ETC dari tanaman yang bebas hama penyakit, tumbuh di lahan yang luas, tidak ada pembatas kondisi tanah, meliputi air dan kesuburan, dan mampu mencapai potensi produksi maksimum di bawah kondisi lingkungan tumbuhnya. Crop water requirement atau kebutuhan air tanaman itu tergantung atas tanaman, jenis dan stadia tumbuh, yang kedua hasil yang diinginkan atau yang didambakan, yang ketiga tanah, yang keempat meteorologi atau iklim, dan yang kelima faktor lain yang terkait dengan sistem tanam. Ini ilustrasi contoh puncak kebutuhan air atau sebaran penggunaan air untuk mencapai hasil yang maksimum. Nah, jadi ada puncak. Nah, puncak itu adalah biasanya terjadi pada fase kritis suatu tanaman. Nah, ini ada kaitannya kebutuhan air tanaman dengan fase kritis tanaman. Kalau itu dipenuhi, maka hasil maksimum akan dicapai. Kemudian bagaimana cara menghitung kebutuhan air tanaman atau crop water requirement? Kebutuhan air tanaman itu sama dengan evapotranspirasi tanaman atau ETC. ETC dapat dihitung dari etanol kali Kc. Jadi artinya ETC itu evapotranspirasi tanaman dan etanol itu evapotranspirasi tanaman rujukan. Dan Kc koefisien tanaman. Dari persamaan itu, maka Anda bisa menemukan Kc, yaitu ETC dibagi etanol. Apa itu etanol atau evapotranspirasi rujukan? Etanol merupakan ET dari permukaan tanaman berupa rumput yang tumbuh seragam tingginya tetap antara 8 sampai 15 cm, tidak kekurangan unsur hara dan air, bebas serangan hama, penyakit dan keracunan. Ini menurut definisi Doornbos dan Kasam. Ini ada di halaman depan pada referensi FAO 24. Jadi etanol tidak tergantung faktor tanaman, tidak tergantung faktor manajemen, dan tidak tergantung tanah. Etanol hanya ditentukan oleh faktor iklim. Maka etanol atau evapotranspirasi rujukan
itu bisa diduga dari atau diperhitungkan dari parameter meteorologi, meliputi radiasi matahari, kelembapan udara, kecepatan angin, temperatur udara, dengan berbagai persamaan atau berbagai metode. Nah, tadi diilustrasikan T0 itu adalah ET dari tanaman repren, yaitu berupa rumput tingginya 8-15 cm. Ini nanti yang terkait dengan software yang akan kita pelajari, ET0 itu dihitung dengan metode Penman-Mounted dengan input data meteorologi. Tapi tidak menutup kemungkinan hanya input data meteorologi, seandainya tidak punya, bisa input nilai ET0 langsung dengan cara pengukuran yang berbeda. Misalnya diukur dengan pan evaporimeter atau dengan dihitung dengan metode selain Penman-Mounted. Khususnya untuk Penman-Mounted, ET0 itu diperhitungkan dari parameter radiasi dan parameter angin. Untuk ET radiasi dan kurangi ET angin. Nah, jadi sudah memperhitungkan pengaruh radiasi dan angin. Data yang diperlukan sama dengan kalau menggunakan metode Penman atau modifikasi Penman. Jadi data meteorologinya lengkap. Hasil pendugaan metode ini sangat cocok untuk kondisi tropis, contohnya Indonesia. Dan juga model Kerobat 8 baru Windows, model jadwal irigasi, estimasi air irigasi nanti yang akan kita gunakan juga menyarankan metode ini lebih baik. Oke. Nah, itu keterangan dari persamaan tadi, persamaan Penman-Mounted. Kalau menggunakan Kerobat 8, ini sudah langsung dihitungkan, sudah mendapatkan nilai ET0. Nah, sekarang untuk memperhitungkan kebutuhan air tanaman atau ETC, ada faktor KC, yaitu faktor tanaman. Nah, faktor KC ini mengikuti stadia pertumbuhan dan berbeda ya tiap jenis tanaman. Ini polanya, pola pertumbuhan tanaman itu, kemudian nilai KC-nya juga mengikuti stadia pertumbuhan. Nah, dalam Kerobat 8 nantinya ada 4 fase ini yang diperhitungkan, yaitu fase initial, crop development, mid season, dan late season. KC-nya pun ada KC inisial, KC mid season, dan ada KC end season. Adapun KC di crop development ini yang perlu interpolasi ya, karena polanya berbeda-beda tiap umur tanaman. Nah, sekarang kita review hubungan antara ET0, ETC, PE, dan irrigation water requirement. Kita ingat iklim atau faktor meteorologi dan tanaman reference berupa rumput tingginya 8-15 cm itu merupakan
etanol. Kemudian etanol dengan faktor tanaman atau Kc itu mendapatkan ETC. Sedang ETC dengan dikurangi air yang ada di dalam tanah yang berasal dari hujan efektif itu merupakan kebutuhan irigasi atau irrigation water need atau irrigation water requirement. Nah, sekarang khususnya kita bahas mengenai kebutuhan air irigasi atau irrigation water requirement. Crop jadi kebutuhan air tanaman ya, dikurangi air yang ada di dalam tanah yang berasal dari hujan efektif itu sama dengan kebutuhan irigasi atau irrigation water need. Nah, sekarang apa itu hujan efektif? Ini ilustrasi yang menjelaskan hujan efektif itu. Hujan efektif itu kalau digambar itu 8 ya, nomor 8 itu merupakan hujan total 1 ya, nomor 1 dikurangi runoff itu parameter nomor 4 dikurangi evaporasi itu nomor 5 dikurangi perkolasi dalam parameter nomor 7 itulah hujan efektif. Yaitu hanya air yang ditahan dalam mintakat akar. Inilah yang dapat digunakan tanaman. Jadi kebutuhan air irigasi tanaman itu sama dengan crop dikurangi hujan efektif. Tetapi untuk tanaman padi ya, kebutuhan air irigasi atau irrigation water requirement itu bisa didapat dari atau diperhitungkan dari crop ditambah SAT ditambah percolation ditambah water level dikurangi PE. Ya, jadi tidak hanya ETC tetapi ada kebutuhan untuk penjenuhan sebelum tanam yaitu SAT, disingkat SAT ya. Kemudian hilang perkolasi dan seepage, aliran samping ya atau rembesan itu diberi kode perkolasi ya, PERC itu. Kemudian WL ini tambahan untuk mempertahankan muka air atau water level. Jadi ada tambahan berbeda dengan untuk tanaman selain tanaman padi atau tanaman di lahan kering. Kemudian sekarang ada dua pengertian lagi tentang kebutuhan air irigasi. Yaitu yang pertama net irrigation water requirement atau NIWR adalah jumlah air yang diperlukan untuk tanaman tumbuh. Kemudian yang kedua, informasi efisiensi irigasi. Ya, itu perlu ditambahkan ya, untuk memperhitungkan ya, gross irrigation water requirement atau GIWR. Nah, jadi gross irrigation water requirement ini adalah jumlah air yang harus diberikan dalam kenyataannya atau secara prakteknya ya.
Nah, jadi diperhitungkan juga kehilangan air. Makanya tadi ada faktor efisiensi irigasi untuk memperhitungkan gross irrigation water requirement. Ya. Jadi efisiensi irigasi itu untuk merubah irrigation water requirement neto tadi, atau net irrigation water requirement menjadi gross irrigation water requirement. Nah, sekarang penjadwalan irigasi atau irrigation scheduling. Irrigation scheduling itu meliputi keputusan kapan dan bagaimana banyaknya air yang harus diberikan di lapangan atau di lahan. Good scheduling atau penjadwalan yang baik itu memberikan air pada jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat untuk mengoptimalkan hasil atau produksi dan meminimalkan pengaruh atau dampak lingkungan. Sedang kalau bad scheduling atau penjadwalan yang jelek itu berarti tidak cukup atau kurang dalam memberikan air, ya, tidak tepat waktunya, dan ini akan bisa menyebabkan kekurangan air atau kelebihan air dalam memberikan itu. Atau bisa lebih cepat atau belum waktunya memberikan, akhirnya dapat menghasilkan over watering atau kelebihan dalam pemberian. Nah, apa kelebihan daripada irrigation scheduling? Yaitu yang pertama, petani mampu membuat schedule irigasi untuk meminimalkan stres air, ya. Dan yang kedua, dan akhirnya memaksimalkan hasil. Kemudian yang kedua, ya, menurunkan biaya yang dikeluarkan petani untuk air dan untuk tenaga kerja melalui ketepatan pemberian jumlah irigasi. Akhirnya membuat penggunaan simpanan lengas tanah secara maksimum. Kemudian yang ketiga, menekan biaya pemupukan dengan melalui pengurangan run-off dan perkolasi. Ya. Yang keempat, meningkatkan hasil akhir atau pendapatan dengan meningkatkan hasil tanaman dan kualitas tanaman. Dan berikutnya, bisa meminimalkan kelebihan air atau penggenangan, ya, masalah-masalah penggenangan dengan mengurangi kebutuhan air untuk perkolasi atau drainase. Nah, bagaimana sekarang menghitung kebutuhan air tanaman, air irigasi, dan penjadwalan irigasi?
yaitu kita gunakan suatu software komputer untuk membantu pekerjaan kita. Itu softwarenya berupa atau namanya CropWatt for Windows 8. Nah, sekarang kita bahas mengenai estimasi kebutuhan air tanaman dan irigasi dengan CropWatt 8. Nah, ini tampilan CropWatt 8 per Windows kalau kita mau start menggunakannya. Kemudian langkahnya tentunya harus menginstal dulu software CropWatt 8 ini di laptop atau di komputer Anda. Kemudian menyiapkan data input, yaitu yang pertama adalah data klimatologi atau data meteorologi, yaitu temperatur rata-rata, kemudian kelembapan udara, kecepatan angin, data radiasi, yaitu lama penyinaran matahari. Nah, hujan, data hujan itu merupakan input terpisah karena nanti digunakan untuk menghitung hujan efektif atau P efektif. Nah, jadi data yang harus tersedia untuk input yang pertama adalah data meteorologi. Nanti akan diolah dengan metode Penman-Mounted. Kalau tidak punya data meteorologi lengkap, Anda bisa menggunakan perhitungan etanol dengan metode lain. Bisa Planck-Riedel, bisa Makin, bisa Thornwright, yang ada di FAO 24 tuntunannya, atau bisa juga mengukur langsung dengan pan evaporimeter kelas A. Kemudian data yang kedua ini sebenarnya masih data meteorologi, yaitu data hujan. Data hujan ini nanti akan diperhitungkan hujan efektif. Jadi hujan yang betul-betul menyumbangkan air untuk tanaman atau tinggal di perakaran. Dan di dalam software CropWatt nanti ada berbagai option untuk memperhitungkan hujan efektif. Bisa menggunakan metode SCS USDA atau Soil Conservation Service USDA, atau persentase dengan persentase tetap, misalnya 70% hujan atau P. Kemudian bisa juga menggunakan persamaan tertentu. Nah, input yang ketiga adalah data tanaman. Ya, tentunya jenis tanaman apa yang akan diperhitungkan, kebutuhan air tanamannya dan kebutuhan air irigasinya. Kemudian tanggal tanam, dan luas areal. Kalau hanya satu petak, satu jenis atau satu jenis tanaman ya 100%. Tapi misalnya dalam satu distrik atau satu daerah irigasi itu banyak ragam tanamannya, ya masing-masing tanaman diperhitungkan berapa persen areanya. Nah, ini untuk skim nantinya ya, untuk wilayah. Kemudian nilai koefisien tanaman, KC. Kemudian fase pertumbuhan, awal, perkembangan, tengah, dan akhir.
dan dilengkapi dengan nama masing-masing stadia atau masing-masing fase pertumbuhan tersebut. Kedalaman perakaran maksimum, terus faktor respon tanaman terhadap cegaman air atau KY. Ini bisa Anda sediakan dari referensi atau Anda ambil data yang disediakan FAO di dalam software, ya, di dalam input data tanaman. Kemudian input data tanah, yaitu tekstur tentunya, ya, tekstur tanah ini penting karena terkait dengan sifat yang lain, ya. Terus kadar air tersedia, yaitu dari fill capacity dikurangi wilting point, ya. Kemudian persentase air tersedia atau faktor P. Ini untuk menghitung daily available water content atau yang siap tersedia, yaitu dihitung dari P kali available water content. Nah, tentunya ini tergantung dari fase kritis tadi, ya, tanaman. Dan kapasitas infiltrasi. Nah, ini untuk memperhitungkan termasuk hujan efektif, ya. Terus kondisi defisit atau deplesi air dalam tanah. Nah, ini berapa kondisi air realnya pada start perhitungan kebutuhan air irigasi atau penjadwalan irigasi, ya. Berapa persen itu penurunannya dari available water content, dan kadar air tanah awal. Ini juga diperlukan dalam input data tanah. Nah, kita menginjak ke langkah kerjanya, gimana penggunaan Crop 8 ini. Nah, ini saya sediakan modul aplikasi Crop 8. Saya susun secara terpisah, nanti diikuti, dicermati, dan juga saya lampirkan Crop printable version. Jadi ini juga informasi terkait dengan langkah kerja Crop 8. Jadi dua bacaan ini, modul aplikasi Crop 8 dan Crop printable version, ya, ini akan menuntun Anda untuk mengikuti langkah kerja dari Crop 8. Serta juga saya sediakan softwarenya, ya, bisa diinstal nanti, ya, di laptop atau di komputer Anda. Nah, silakan nanti dengan mengikuti tugas yang diberikan, Anda bisa berlatih dalam menggunakan Crop 8 ini untuk estimasi air irigasi. Referensi penting, ya, yang bisa Anda cari yaitu FAO 24. Ini terkait dengan perhitungan etanol, metode-metode perhitungan etanol. Kemudian yang kedua FAO 33. Ini di dalamnya ada nilai KC, KY, faktor P, terus reduksi produksi. Kemudian FAO 56. Nah, ini lebih lengkap dibanding FAO 24. Karena ada cara untuk perhitungan
ETC kalau menggunakan dasar double KC, ya, pendekatan double KC. Kemudian saya pernah nulis buku irigasi dan drainase di peta tersier. Dan ada juga buku yang saya susunnya itu agrohidrologi praktis. Nah, ini juga dan teraca air dan sebagainya itu ada di dalam buku ini. Kemudian terkait dengan langkah kerja, nanti dibaca, diikuti Crowdbuat Printable Version yang saya lampirkan dan juga modul aplikasi Crowdbuat 8. Nah, ini untuk belajar mengikuti langkah kerja software Crowdbuat 8. Dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga sukses apa yang diidamkan, ya. Anda bisa memenuhi tujuan pembelajaran materi 4 ini. Dan semoga tetap sehat selalu, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.